Halo, Anda mungkin sering banget ya dengar soal cryptocurrency, terus NFT, sama metaverse belakangan ini, kayak ada di mana-mana gitu ya. Iya betul, lagi rame banget memang. Nah, sumber-sumber yang Anda bagikan kali ini kan lumayan beragam ya, ada riset akademis, ada artikel berita juga, semuanya ngebahas teknologi di baliknya, potensinya, risikonya juga, sampai regulasi di Indonesia yang agak unik gitu. Betul sekali. Yuk, kita coba bedah bareng intisarinya biar Anda juga lebih kebayang gitu ya navigasinya gimana. Kita singgung dikit soal altcoin, dampak lingkungan yang sering jadi debat, sama tantangan regulasi yang kadang bikin pusing. Ya, tujuan kita memang itu, merangkum poin-poin kunci dari sumber-sumber tadi buat Anda, biar dapat gambaran besarnya lah, mulai dari teknologi dasarnya si blockchain itu, sampai gimana sih dampaknya di dunia nyata, apalagi di Indonesia, yang punya aturan main sendiri. Oke. Kita mulai dari fondasinya deh. Sumber-sumber Anda kan kayak dari IBS sama BRIN nunjuk blockchain ini sebagai teknologi intinya ya. Benar. Mungkin bukan cuma sekedar buku besar digital ya, tapi lebih ke sistem pencatatan yang gimana ya, tersebar gitu. Terus aman banget karena kriptografi dan transparan. Itu kan intinya, bukan cuma soal Bitcoin doang. Tepat. Kekuatan blockchain itu yang bikin bisa muncul cryptocurrency kayak Bitcoin. Itu kan aset digital yang bisa ditukar setara, fungible. Oke. Terus ada juga altcoin. Nah, ini gampangnya semua kripto selain Bitcoin. Contohnya ya Ethereum, Solana, banyak lah. Ah, iya. Termasuk juga ada yang namanya stablecoin, yang nilainya itu dicoba dipatok ke aset lain. Seringnya sih dolar AS, biar harganya nggak terlalu naik turun drastis. Biar lebih stabil gitu ya. Betul. Nah, ada lagi yang lagi tren banget, NFT, Non-Fungible Token. Ini beda, dia unik, nggak bisa ditukar satu sama lain, kayak uang. Oh, jadi kayak barang koleksi gitu. Bisa dibilang gitu, kayak sertifikat digital buat kepemilikan aset unik. Bisa karya seni, item game, tiket virtual juga bisa. Menarik. Nah, semua ini tuh bisa ketemu dan dipakai dalam konsep metaverse. Semacam dunia virtual gitu, tempat avatar kita bisa interaksi. Ya, seringnya pakai aset-aset digital ini. Oke, jadi itu semua saling terkait ya. Terus kenapa sih ini semua kok kayaknya menarik banget buat banyak orang? Jelas ya kalau baca-baca sumbernya potensi cuan atau keuntungan gede itu jadi daya tarik utama. Walaupun ya risikonya juga gede banget. Iya, itu nggak bisa dipungkiri. Terus ada soal NFT nih, sumber dari Gramedia Literasi sama Indodax nyebutin gimana NFT bisa kasih seniman digital semacam royalti terus-terusan tiap karyanya dijual lagi. Itu kan keren ya, di pasar seni biasa agak susah gitu. Betul, itu salah satu inovasinya. Dan teknologi blockchain sendiri, kalau kata sumber dari IBS sama Unisba, itu bisa bikin proses bisnis lebih efisien. Lebih cepat, lebih murah, karena nggak perlu banyak perantara lagi. Oh ya, bahkan bisa dipakai di luar urusan duit juga ya, kayak buat voting digital atau verifikasi identitas gitu. Sumber IBS nyebutin itu. Iya, potensinya luas banget. Ini semua sering dilihat sebagai bagian dari evolusi internet, apa itu namanya? Web3 ya? Dan sejalan juga sama konsep industri 4.0. Proyeksi pasarnya juga, wah, optimis banget kalau lihat beberapa laporan yang ada bawa. Kayaknya bakal tumbuh pesat nih NFT sama Metaverse. Intinya sih, ini soal cara baru aja buat transaksi, buat bikin karya, sama buat sosialisasi di dunia digital. Tapi kita juga perlu banget lihat sisi lainnya kan, resiko investasi ini. Wah, nggak main-main loh. Sumber dari Unisba sama Mobe itu nunjukin banget soal volatilitas harga. Harganya bisa naik turun gila-gilaan gitu kan. Banget. Itu resiko paling kelihatan mungkin ya. Belum lagi soal keamanan. Ada penipuan, scam, terus platform jual belinya bisa dihack. Terus kadang altcoin tertentu itu susah dijual lagi kalau lagi butuh duit cepat. Likuiditasnya rendah gitu ya kalau istilahnya. Sumber dari BRIN sama Mobe juga ingetin soal itu. Nah, satu lagi. Isu gede yang nggak boleh kelewat. Dampak lingkungan. Terutama dari cara nambang kripto yang model lama, proof of work, kayak Bitcoin itu. Oh, yang butuh komputer banyak dan listrik gede itu ya? Iya, persis. Sumber dari Sisbinus itu detail banget, ngejelasin konsumsi energinya yang luar biasa, jejak karbonnya, sampai limbah elektronik dari alat-alatnya. Waduh, tapi katanya ada solusi kan?
Kayak algoritma baru gitu. Ada upaya ke sana. Ada algoritma Proof of Stake, POS, yang katanya lebih hemat energi, terus ada juga yang coba pakai energi terbarukan. Tapi ya, ini masih jadi perdebatan lah soal seberapa efektif dan skalanya gimana. Oke. Tantangan gede lainnya, seperti disebut sumber BRIN sama IBS juga, itu soal regulasi. Aturannya tuh kayak ketinggalan terus sama perkembangan teknologinya yang cepet banget dan global sifatnya. Susah ngejarnya. Nah, ini nyambung banget nih kalau kita tarik ke Indonesia. Ternyata kalau lihat survei yang dikutip sumber Anda dari Unisba dan BRIN, orang Indonesia yang pakai kripto lumayan banyak loh. Sekitar 10% pengguna internet pernah punya katanya. Cukup tinggi ya? Tapi aturannya itu loh unik banget. Bapepti, itu di bawah Kementerian Perdagangan, bilang aset kripto itu komoditas, boleh diperdagangkan. Ada 383 jenis malah yang udah didaftarin resmi. Banyak juga ya? Tapi Bank Indonesia sama OJK tegas bilang, kripto nggak boleh dipakai sebagai alat pembayaran. Jadi boleh buat investasi, tapi nggak boleh buat beli kopi gitu misalnya. Bingung kan? Persis. Kondisi ini ya, bikin ambigu, bahkan bisa jadi celah, regulatory arbitrage istilahnya. Sumber riset dari BRI nunjukin, salah satu akarnya itu karena belum ada kesepakatan soal klasifikasi aset kripto ini sebenarnya masuk kategori apa sih? Kan jenis dan fungsinya macam-macam banget. Jadi bingung ya, ini barang dagangan atau mata uang digital gitu. Nah, itu dia. Jadi, Indonesia sekarang kayak ambil jalan tengah. Perdagangannya diakomodasi sebagai komoditas, tapi penggunaannya sebagai alat bayar dibatasi banget. Kedepannya sih, yang dibutuhin banget itu kerangka aturan yang lebih utuh gitu, yang bisa adaptasi juga sama perkembangan. Dan pastinya perlu koordinasi kuat antar lembaga. Kemendak, Bapepti, BI, OJK, semua harus duduk bareng. Oke, jadi rangkumannya nih buat Anda gimana? Teknologi blockchain, kripto, NFT, metaverse ini wah jelas potensinya gede banget buat ngubah banyak hal di dunia digital. Iya, potensinya ada. Tapi ingat, di baliknya ada resiko yang nggak kecil dan kerumitan, apalagi soal aturan main di Indonesia yang masih terus bergerak gitu ya. Jadi paham seluk-beluknya itu krusial banget sebelum Anda memutuskan buat ikutan terjun. Betul. Nah, mungkin sebagai pemikiran penutup aja nih buat Anda renungkan, coba kita geser dikit fokusnya dari soal untung rugi investasi atau debat regulasi yang kadang bikin pusing. Gimana tuh? Gimana kalau kita coba renungkan prinsip dasar dari si blockchain itu sendiri? Soal desentralisasi, soal transparansi, soal data yang nggak bisa diubah itu. Mungkinkah pemahaman soal prinsip ini, nggak peduli nanti aplikasinya jadi apa, kripto, NFT, atau yang lain, bisa secara fundamental mengubah cara kita mikir soal kepercayaan dan pertukaran nilai di masyarakat? Wah, menarik itu. Jadi bukan cuma soal teknologinya ya, tapi filosofi di baliknya. Mungkin begitu. Ya sekedar pertanyaan aja sih buat Anda bawa pulang dan pikirkan lebih lanjut.